Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Secara khusus saya akan baca ayat 35 sampai ayatnya yang ke-37. Firman-Nya berkata demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita, meneladani Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Itulah yang harus kita contohi dan kita teladani dalam kehidupan kita. Karena itu cara-cara hidup Kristus, pola hidup Kristus yang dia jalani selama dia hidup di dunia, yang ditulis dalam kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hendaknya itu terus menginspirasi hidup kita. Dan terus juga untuk menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu apa yang harus kita teladani dari Yesus Kristus? Dalam konteks Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39, setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani dari Sang Guru kita, Tuhan kita, namanya Yesus Kristus itu. Yang pertama dalam ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Di sini kita melihat hal yang penting yang perlu kita contohi, kita teladani dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita adalah berdoa. Dia bangun pagi-pagi untuk apa? Untuk berdoa. Ini yang harus kita contohi dalam hidup kita sebagai umat. Jadi jangan kita bangun pagi dan kita langsung berurusan dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan segala urusan-urusan bisnis kita. Harusnya kita meneladani Yesus pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu yang harus kita contohi dan kita teladani sebelum kita beraktivitas, sebelum kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, sebelum kita merencanakan segala hal. Harusnya kita datang kepada yang mempunyai hidup ini, kepada yang sumber segala hidup ini, yang menentukan segala hal dalam hidup kita. Harusnya kita cari Tuhan. Jadi mari kita teladani Yesus Kristus seperti dia yang mau bangun pagi-pagi dan berdoa. Itu juga yang harus kita buat, kita contohi dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, dalam ayat 38, jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. 2 kali disebutkan memberitakan Injil. Ini hal yang kedua yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita adalah memberitakan Injil. Injil itu kabar baik. Karena itu kita perlu beritakan, kita perlu sampaikan kepada orang lain. Soal mereka percaya atau tidak percaya, soal mereka terima atau tidak terima, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah harus menyampaikan berita Injil. Menyampaikan kabar baik. Namanya kabar baik, bagaimana mau disembunyikan? Namanya kabar baik, bagaimana didiamkan? Namanya kabar baik, bagaimana kita hanya masa bodoh? Karena itu kabar baik, maka tidak bisa tidak. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita meneladani apa yang dilakukan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Jadi kita perlu belajar
dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk terus memberitakan Injil. Kalau kita bicara memberitakan Injil, maka kita bicara dua hal. Ada pemberitaan Injil secara verbal atau kata-kata, tapi ada juga pemberitaan Injil melalui kelakuan kita. Dua-dua ini harus berjalan. Ada waktu dan ada saat kita beritakan Injil dengan kata-kata kepada orang lain. Tapi ada saat juga kita harus berkelakuan yang baik, berbuat kebaikan kepada sesama kita. Karena itu adalah bagian dari pemberitaan Injil kita. Melalui cara hidup, melalui kelakuan kita yang baik. Seperti Yesus memberitakan Injil, kita juga harus memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kehidupan Yesus dari lahir sampai dia mati, sampai dia bangkit. Yang tercatat dalam kitab Injil-Injil, itu namanya Injil. Tapi yang kedua, Injil juga adalah karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa melalui pribadi Yesus Kristus. Itu juga adalah Injil. Dan Injil itu yang harus kita beritakan. Artinya bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita imani tentang Yesus Kristus, itulah yang kita beritakan kepada orang lain. Karena ini kabar baik. Maka tidak bisa tidak sebagai umat kita belajar untuk melaksanakan apa yang diteladankan Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Mengusir setan-setan. Ini juga teladan yang kita teladani dari Yesus. Bahwa kita harus mengusir setan-setan. Kita sudah diberi Tuhan kuasa untuk mengalahkan, mengusir kuasa iblis, mengusir setan-setan, mengusir roh-roh jahat. Kristus sudah memberi kita kuasa untuk hal itu. Jadi kita punya kuasa. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala roh-roh apapun juga. Dan karena itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang kita patut contohi dan teladani dari Yesus Kristus adalah mengusir kuasa-kuasa iblis. Kuasa-kuasa kegelapan. Orang yang dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Kita dipanggil Tuhan untuk mengusir. Karena ini memang kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang tidak bisa tidak, kita juga akan diperhadapkan pada realita-realita kehidupan seperti itu. Dan kita dituntut untuk mau melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Allah punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami meneladani Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu untuk mau meneladani kehidupan Yesus Kristus. Dan dalam hari ini kami diajar untuk meneladani Yesus Kristus dalam hal berdoa, dalam hal memberitakan Injil, tapi juga dalam hal mengusir setan-setan. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.